Akhirnya kuburan itu berkata kepada orang yang ada di dalamnya, wayahak ibnu Adam, celaka engkau Adam, dengarkan niku. Alaysa qad hudzirtani wa hudzirta dhiqi. Engkau kan udah dikasih tahu, aku ini tempat yang sempit loh. Engkau tuh diperingatkan tentang aku, bahwasanya aku baunya busuk. Engkau udah tahu ini tempat yang menyeramkan. Hadza ma a'adtu laka. Ini yang aku siapkan untuk engkau di sini di kubur. Terus yang kau siapkan apa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, kita tahu seorang khalifah yang zuhud. Yang sebelumnya dia orang yang kaya raya, yang mewah hidupnya. Tapi di akhir hayatnya Allah berikan hidayah kepada Umar bin Abdul Aziz, sehingga dia menjadi khalifah yang adil, yang disegani, yang zuhud. Ketika menjadi pimpinan tertinggi umat Islam, awalnya dia hanya gubernur kota Madinah, kemudian jadi pemimpin tertinggi umat Islam pada waktu itu, yang ibu kotanya di Damaskus. Semoga Allah melepaskan Damaskus dari tangan orang-orang Syiah. Ketika dia jadi khalifah, dia pernah berkata kepada pejabat-pejabat negara yang biasa duduk sama dia. Dia mengatakan kepada salah satu di antara mereka, ya fulan, laqad bittul laila. Aku tadi malam bermalam atafakkar fil qabri wa sakinihi. Aku bertafakkur, memikirkan tentang kuburan dan orang yang tinggal di kuburan. Innaka law ra'aital mayyit ba'da thalathin fil qabr. Engkau kalau melihat kondisi mayit setelah 3 hari di kuburan, lastauhashta min qurbihi ba'da tulil unsi minka binahiyatihi. Engkau akan ketakutan untuk dekat sama orang itu setelah 3 hari. Padahal ketika hidup engkau kepingin dekat sama dia, duduk sama dia. Tapi setelah dia mati 3 hari, bongkar kuburannya, akan tercium aroma yang begitu menyengat. Mungkin akan melihat belatung-belatung yang ada. Engkau tidak akan lagi mau dekat sama dia. Padahal dulu teman baikmu dia. Wala ra'aita baitan tajulu fihil hawa. Engkau akan melihat sebuah rumah yang penuh dengan binatang-binatang, dengan serangga-serangga. Wa yajri fihi sadid. Akan ada nanah yang mengalir. Wa takhtarikud didan. Dan cacing itu, ulat itu keluar masuk, belatung keluar masuk dari tubuh dia. Ma'a taghayyurir raiha. Dan aromanya yang tidak nyaman. Wa balal akfan. Kafannya juga sudah rusak. Ba'da husnil hay'ah. Padahal sebelumnya rupa dia bagus. Watibir rih, aromanya wangi. Wanaqa'is thawb, biasanya kalau datang bajunya bagus orang ini. Datang kajian kita tahu, masya Allah bajunya bagus, bisa duduk di sampingmu. Setelah mengatakan itu Umar bin Abdul Aziz, dia pingsan. Pernahkah antum memikirkan kuburan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, ma ra'aitu manzaran qab illa wal qabru afdha minhu. Tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan melainkan kuburan itu lebih menyeramkan dari semua yang kau lihat. Ya, kita harus mempersiapkan diri. Semuanya bakal mati, itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Mau sehat, mau sakit. Jangan antum memikirkan bahwasanya antum belum waktunya. Nggak usah, ana sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kira-kira kapan antum mati? Wallahu a'lam. Tapi masih lama kayaknya. Antum ada orang lagi fitness, mati di tempat fitness. Ada orang lagi nyanyi, yang dia mungkin berpikir akan tobat di akhir umurnya, mati di atas panggung dia. Ada seorang yang menjadi biduan, antum pernah lihat?
Jangan lihat tapi. Nah, ada seorang biduan, anak nggak ngelihat, anak baca. Bener ya. Ada seorang biduan yang nyanyi bersama ular kobra. Digigit mati di atas sana jemaah. Ana yakin dia nggak memikirkan akan mati di tempat itu. Dia ingin mati dalam kondisi yang baik. Dia ingin mati dalam kondisi sedang kajian. Semua orang, insya Allah yang fitrahnya masih baik, ada keinginan untuk berubah dan mati husnul khotim. Semua ingin. Tapi siapa yang tahu jemaah? Maka kecuali tidak ada pemandangan yang lebih menyeramkan kalau antum memikirkan lebih dari kuburan. Wallahi jamaah. Suatu hari ada orang menjumpai Umar bin Abdul Aziz. Dia masuk ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz. Dia heran melihat wajah Umar bin Abdul Aziz. Sudah kurus ya. Yang dulu tampan, yang dulu segar bugar. Kelihatannya udah. Karena capek beribadah Umar bin Abdul Aziz dan ngurusin umat. Akhirnya orang ini takjub dengan pemandangan ini. Kenapa engkau kok kayak gini gitu dia. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya fulan. Dia mengatakan, sekarang engkau heran melihat wajahku, kondisiku seperti ini. Gimana kalau engkau melihat aku setelah 3 hari dalam kuburan? Waqad kharajatil hadaqatan fasalata 'alal khaddain. Kedua mataku sudah ngelupas dari tempatnya. Keluar dari tempatnya, kemudian ada di pipi kedua mataku. Wa taqallasat asyafatani 'an asnan. Bibirku sudah ngelupas sehingga gigiku kelihatan. Wan fatahal fam, mulutku terbuka. Wa nata'al bat fa'ala sadr, perutku akan membengkak. Kemudian mungkin pecah menutupi dadaku. Wa kharaja sulbu minad dubur, dan tulang-tulang keluar dari dubur. Wa kharaja dud minal manakhir, dan engkau melihat belatung itu keluar masuk dari hidungku. Engkau akan lebih heran daripada apa yang kau lihat sekarang ini. Oleh antum harus memikirkan pemandangan itu. Kita ini sering tertipu. Apalagi anak lihat kadang-kala foto. Nih kamera-kamera tukang tipu semuanya. Antum kadang-kala foto kan ada pilihan macam-macam. Ada yang tambah putih, ada yang tambah ini, subhanallah. Antum coba pikirkan. Dan ada foto tambah tua sekarang. Iya. Coba antum memikirkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari, pagi dan petang, tiap sholat, beliau senantiasa berlindung dari azab kubur. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terus berlindung. Karena beliau tahu urusan kuburan ini. Mungkin sebagian di antara kita baca tuh doa, tapi tidak meresapi itu doa. Karena sudah menjadi rutinitas, setelah membaca innaka hamidum majid, dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Antum bisa bayangin ketika antum menunjuk dan antum memikirkan kuburan. Bagaimana ketika daging itu sudah ngelupas. Ketika antum tinggal sendirian. Enggak ada lagi yang peduli sama antum. Antum enggak bisa menambah amalan sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana ketika orang itu mati, kemudian dimandikan, kemudian ditaruh di keranda, wahtamalahar rijal ala a'naqihim, dibawa di atas keranda oleh lelaki-lelaki menuju ke kuburan. Apa yang terjadi dengan orang yang ada di dalam sana? Kalau dia orang yang soleh, yang dia sudah mempersiapkan kuburannya, yang dia sudah pasang AC di kuburannya,
Dia udah luaskan kuburannya. Dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, kata dia, cepat letakkan aku di tempatku, segera. Karena dia tahu dia telah mempersiapkan kuburan dia. Wa in kana ghaira dzalik, tapi kalau orang ini bukan orang yang soleh, orang yang belum mempersiapkan kuburannya, yang dia sibuk mempersiapkan rumahnya di dunia, dia sibuk dengan jabatannya. Masya Allah, antum bisa melihat kesibukan orang berebut jabatan sekarang. Kalau lupa dia dengan kuburannya, orang itu akan berteriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Celaka nih orang-orang, mau dibawa kemana jenazah itu? Mau dibawa kemana tubuhku itu? Kenapa? Karena dia tidak memikirkan kuburannya. Sebagian orang bangun kuburan, setelah mati dibangun kuburannya. Kuburannya dikasih atap. Ya, biar nggak kehujanan dalam ya. Kesian dibohongin bapaknya sama anaknya. Dikasih ini, ayah, anak belikan marmer yang bagus. Apa gunanya buat ayahnya? Antum harus pikirkan, gimana ayahmu di dalam sana? Luas kuburannya. Oh, kalau gitu Ustaz, ana mau beli tanah 1 hektar lah buat kuburan ayah. Tetap kuburan ayah 1x2. Walaupun tanahnya 1 hektar. Tetap. Antum pikir orang-orang sekarang di Jakarta yang punya kuburan-kuburan besar, apa namanya? Sandiago Hill. Nah, antum katanya Masya Allah rumahnya luas, besar. Pertanyaannya, dia dikuburkan berapa besar tempat dia? 1x2 tetap, sesuai dengan jasadnya. Pikirnya kalau dikasih luas gitu, dia malam bisa keluar gitu ya. Masya Allah, anak bisa jalan-jalan. Nggak ada jamaah. Manusia terlena jemaah. Allah menyebutkan hal itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Manusia ini terlena, lupa dengan masa yang akan datang. Dia sibuk dengan masa dia sekarang ini. Dia sakit ke dokter, hatinya sakit nggak diobatin. At-takatsur, banyak-banyakan harta. Mencari kekayaan boleh, silahkan. Antum bekerja, mencari dunia tapi untuk akhirat. Namun yang namanya takatsur ini akan sampai suatu titik antum itu sudah nggak butuh sama duit. Antum kalau buka berangkas besi antum lihat rekening antum sudah cukup sampai umur antum 100 tahun. Tapi kenapa terus cari duit? Kalau orang berpikir cukuplah, ana mau istirahat, mau beribadah. Duitnya ini cukup, ana punya duit 1 triliun. Kira-kira cukup buat berapa tahun 1 triliun? Kalau tiap bulan antum habis 1 miliar, anggap 1 miliar antum. 1 tahun 12 miliar. 10 tahun 120 miliar. Cukuplah. Berapa tahun jemaah? 80 tahun kira-kira. Nah, antum sekarang umurnya sudah 60 tahun. Antum coba mikir, cukup sudah. Tapi orang itu alhaakumut takatsur, terus bermewah-mewahan,
Berbanyak-banyakan harta. Boleh antum jadi orang kaya. Dan ana harap semua yang di masjid ini jadi orang kaya tapi bertakwa.